Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Dunia adalah pasar. Setelah beberapa saat tidak akan tersisa seorang pun di sana. Saat menjelang malam, semua penghuninya akan pergi dari sana. Berusahalah agar kalian tidak memperjualbelikan sesuatu di sana kecuali komoditas yang memang bermanfaat bagi kalian kelak di pasar akhirat, di mana mata uang yang dipakai adalah tauhid dan komoditas yang laku adalah keikhlasan beramal hanya untuk Allah. Namun komoditas ini malah sedikit yang kau miliki. Wahai pemuda, gunakanlah akalmu dan jangan terburu-buru, sebab tidak ada sesuatu yang akan kau peroleh dengan keterburu-buruanmu. Jangan datang waktu matahari tenggelam dan waktu subuh. Tidak bisakah engkau bersabar dan bersibuk hingga menjelang waktu maghrib? Niscaya engkau akan memperoleh apa yang kau inginkan. Gunakanlah akal dan bersikap santunlah kepada Al-Haq Azza wa Jalla dan makhluknya. Janganlah menzalimi manusia, dan jangan pula engkau meminta sesuatu yang bukan milikmu dari mereka. Janganlah berbicara hingga datang rekomendasi pada agen. Jika sudah, maka engkau akan dapat melihat anugerah sebelum rekomendasi turun. Namun mereka tetap tidak bisa memberimu meski sebiji sawi atau benih pun, juga selautan atau setetes pun, kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla dan rekomendasinya serta ilhamnya pada hati mereka. Jadilah orang yang berakal, yaitu orang yang berpikir logis. Tetaplah di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla. Sesungguhnya rezeki telah dibagi atau ditentukan olehnya dan berada dalam genggaman kekuasaannya. Celakalah, dengan wajah apa engkau mau menemui Tuhanmu kelak? Sementara saat di dunia dulu engkau menentangnya, berpaling darinya, dan menerima makhluknya, menyekutukannya, menumpukan semua kebutuhan dan menyerahkan urusan-urusan penting pada mereka. Membutuhkan manusia adalah siksaan bagi kebanyakan para pengemis, karena mereka tidak keluar untuk mengemis kecuali dibuntuti dosa, dan hanya sedikit saja yang dilakukan tanpa kebencian atau karohah.
Jika engkau mengemis dan tersiksa, maka engkau terhalang dari rezeki atau mahrum karena penolakanmu atas pemberian. Wahai pemuda, prioritas terbaik bagimu saat kondisi kelemahanmu adalah jangan meminta sesuatu pada siapapun, dan jangan sampai engkau memiliki sesuatu yang tidak kau ketahui, tidak kau kenali, dan tidak juga kau lihat hingga engkau tidak dilihat. Jika engkau mampu untuk memberi dan tidak mengambil bagian rezeki, maka lakukanlah. Jika engkau mampu untuk berkhidmat melayani dan tidak meminta layanan dari orang lain, maka lakukanlah. Kaum soleh hanya berbuat untuk dan bersama Allah, maka dia pun kemudian memperlihatkan keindahan-keindahannya yang menakjubkan di dunia dan akhirat kepada mereka. Demikian juga dia perlihatkan kelembutan kasih dan pemeliharaannya atas mereka. Wahai pemuda, jika engkau tidak memiliki Islam, maka engkau pun tidak memiliki iman. Jika engkau tidak memiliki iman, maka engkau pun tidak akan memiliki keyakinan atau ikon. Lalu, jika engkau tidak memiliki keyakinan atau ikon, maka tidak akan kau miliki pula ma'rifat dan pengetahuan tentang Allah. Ini adalah tangga tingkatan. Jika Islammu memang betul-betul sahih, maka sahih juga ketundukan atau Islammu. Jadilah orang yang berserah diri atau muslim pada Allah Azza wa Jalla dalam segala kondisi, dengan tetap menjaga batasan-batasan syarak dan konsistensi menjalaninya. Tunduklah pada Allah dalam persoalan hakmu dan hak selainmu. Bersikap santunlah kepadanya dan makhluknya. Jangan zalimi dirimu dan selainmu, sebab kezaliman adalah kegelapan di dunia dan akhirat. Kezaliman menggelapkan hati dan menghitamkan wajah serta catatan atau amal. Jangan berbuat zalim atau membantu tindak kezaliman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang juru panggil di akhirat menyeru, mana orang-orang zalim? Mana pembantu-pembantu orang zalim? Mana orang yang melihat kezaliman mereka di antara orang yang menyepakati dawai mereka? Kumpulkan mereka semua dan tempatkan mereka di dalam kapal api dari neraka. Menghindarlah dari makhluk manusia dan berusahalah untuk tidak dizalimi dan menzalimi. Namun jika engkau mampu, maka jadilah orang yang dizalimi, bukan si penzalim. Juga orang yang dipaksa, bukan orang yang memaksa.
kemenangan Allah Azza wa Jalla di pihak orang yang dizalimi, apalagi jika ia tidak mendapatkan pembelaan dari satu manusia pun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dizalimi seseorang yang tidak memiliki pembela selain Al-Haq Azza wa Jalla, maka Allah akan bertitah, sungguh aku akan memenangkanmu meski setelah masa atau di akhirat. Kesabaran adalah kunci kemenangan, ketinggian derajat dan kemuliaan. Ya Allah, kami memohon kepadamu kesabaran bersamamu. Kami memohon juga ketakwaan, kecukupan, kekosongan dari semua dan hanya bersibuk denganmu. Serta ungkaplah tirai hijab di antara kami dan dirimu. Hilangkan mediasi-mediasi antara kalian dan Allah. Keterpakuan kalian bersama mediasi-mediasi ini adalah kebodohan. Tidak ada kerajaan, sultan, kekayaan dan kemuliaan kecuali milik Al-Haq Azza wa Jalla semata. Hai orang munafik, sampai kapan engkau berbuat riya dan munafik? Apa yang kau dapat dari orang yang kau munafiki? Celakalah engkau. Tidakkah kau malu pada Allah, dan tidakkah kau mempercayai perjumpaan dengannya? Engkau berbuat suatu amalan untuknya, namun batinmu malah untuk selainnya. Engkau menipunya, namun engkau mengemis pengetahuan tentangnya. Kembali dan sadarlah dirimu, perbaiki niatmu pada Allah. Berusahalah untuk tidak makan sesuap pun, juga tidak berjalan selangkah pun, dan berbuat apapun kecuali dengan niat yang soleh. Niscaya engkau akan menjadi orang yang soleh bagi Al-Haq Azza wa Jalla. Jika hal ini sudah benar, maka semua amal yang engkau perbuat akan engkau didedikasikan untuk Allah, bukan untuk selainnya. Segala beban akan hilang darimu, dan niat ini pun menjelma menjadi karakter bagi seorang hamba. Jika memang penghambaannya pada Tuhannya Azza wa Jalla sudah lurus, maka ia tidak lagi merasa terbebani dalam melakukan sesuatu, sebab dia senantiasa memeliharanya. Jika dia sendiri yang memeliharanya, maka dia akan membuatnya kaya dan menutupinya dari makhluk, sehingga ia tidak lagi membutuhkan mereka. Kelelahan hanya engkau alami selama menjadi murid, qasid dan syair. Begitu engkau sampai dan menempuh jarak perjalananmu, lalu menetap di rumah kedekatan Tuhanmu Azza wa Jalla, maka hilanglah segala beban. Kedamaian bersamanya menancap kokoh di dalam hatimu dan terus bertambah hingga engkau berada di sisi-sisinya.
Mula-mula engkau kecil, kemudian menjadi besar. Jika engkau telah menjadi besar, maka hati akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla hingga tidak tersisa lagi jalan atau satu sudut hati pun bagi selainnya. Jika engkau ingin mencapai hal ini, maka senantiasalah melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, dan tunduk padanya dalam kebaikan dan keburukan, kekayaan dan kefakiran, kemuliaan dan kehinaan, serta saat tercapai tujuan-tujuan yang sebagian besarnya menyangkut persoalan dunia dan akhirat. Beramallah hanya karena Allah, dan jangan engkau meminta upah sebiji sawi pun. Beramal sajalah sambil mengharap ridho majikan atau al-musta'mil dan kedekatan Allah. Upahmu adalah ridho dan kedekatannya denganmu di dunia dan akhirat. Di dunia berupa kedekatan hatimu, dan di akhirat berupa kedekatan fisikmu atau qalib. Beramallah dan jangan berlomba karena ingin mendapat biji atau benih. Jangan lihat amalmu, akan tetapi beramallah sambil anggota badanmu bergerak mengerjakan, sementara hatimu bersama majikan, yaitu Allah. Jika hal ini telah kau lakukan dengan sempurna, maka hatimu akan memiliki mata pandang. Substansi atau makna menjadi berbentuk, yang gaib menjadi tampak, dan khabar menjadi kasat mata. Ketika seorang hamba berlaku soleh demi Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan senantiasa bersamanya dalam segala kondisi, mengubahnya, menggantinya, dan memindahkannya dari satu kondisi ke kondisi yang lain, hingga semua menjadi bermakna. Juga menjelma menjadi keimanan, keyakinan, ma'rifat, kedekatan, dan penyaksian. Ia juga menjelma menjadi siang tanpa malam, sinar terang tanpa kelam, suci bersih tanpa noda kotoran, hati tanpa nafsu, nurani tanpa hati, fana tanpa wujud, dan kegaiban tanpa ketampakan. Di mana ia gaib dari mereka atau manusia, sekaligus dari dirinya sendiri. Semua kemuliaan ini berpondasikan keintiman atau al-uns dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan berbicara tentang keintiman sebelum keintiman tersebut terjalin sempurna antara engkau dan Tuhanmu. Menjauhlah dari makhluk yang tidak memiliki kuasa untuk memberi mudarat dan manfaat. Jauhi pula nafsu dan jangan menurutinya. Kembalikan ia pada ridha Tuhanmu Azza wa Jalla. Manusia dan nafsu adalah dua samudra, dua bara api, dan dua lembah padang pasir yang membinasakan.
bertekadlah dan pangkas pembinasa ini, niscaya engkau akan sampai di kerajaannya. Yang pertama bertekad adalah penyakit, dan yang kedua pangkas adalah obat Allah. Tinggalkanlah segala penyakit dan obat, karena obat-obatan hanya ada di sisinya dan dalam kuasa kepemilikannya. Tidak ada seorang pun selainnya yang memilikinya. Jika engkau bisa bersabar menghadapi kesendirian, maka akan datang padamu buah keintiman bersama Yang Maha Esa. Jika engkau bisa bersabar menghadapi kefakiran, maka kekayaan akan menghampirimu. Tinggalkanlah dunia dan carilah akhirat. Kemudian carilah kedekatan dengan Al-Maula Sang Junjungan. Dengan kata lain, tinggalkanlah makhluk dan kembalilah pada Khalik. Celakalah, makhluk dan Sang Khalik tidak bisa berkumpul menjadi satu. Juga dunia dan akhirat tidak mungkin menyatu dalam satu hati. Tidak terbayangkan, tidak sah, dan tidak mungkin terjadi sinergi dalam hal ini sedikit pun. Hanya ada satu pilihan, makhluk atau Sang Khalik, dunia atau akhirat. Meski memang dimungkinkan adanya akselerasi makhluk dalam lahirmu dan Khalik di kedalaman batinmu, dunia di tanganmu dan akhirat di hatimu, namun keduanya tidak akan pernah menyatu dalam hati. Perhatikan dirimu dan pilihlah untuknya antara kedua opsi. Jika kau inginkan dunia, maka keluarkanlah akhirat dari dalam hatimu. Jika kau inginkan akhirat, maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Lalu jika kau inginkan Al-Maula Allah Azza wa Jalla, maka keluarkanlah dunia, akhirat, dan apa saja selainnya dari dalam hatimu. Selama masih ada sebiji sawi hal selain Al-Haq Azza wa Jalla, maka engkau tidak akan bisa melihat kedekatannya di sisimu, dan tidak akan terwujud pula bagimu keintiman dan ketenangan bersamanya. Selama masih ada sebiji sawi dunia di hatimu, engkau tidak akan bisa melihat akhirat di hadapanmu. Dan selama masih ada sebiji sawi akhirat di hatimu, engkau tidak akan bisa melihat kedekatan Al-Haq Azza wa Jalla. Gunakanlah akalmu dan jangan datang ke pintu Allah kecuali dengan kesungguhan atau asyid. Sesungguhnya Sang Pengkritik Maha melihat. Celakalah, engkau sembunyikan aib dirimu dari makhluk, bukan dari Sang Khalik. Bagaimana engkau menutup-tutupinya? Sebentar lagi engkau akan terhina di hadapan manusia, dan akan lenyap pula uang dari saku dan rumahmu. Hai orang yang membiarkan kaca pecah begitu saja,
Kelak di akhirat ia akan melumatmu dalam botolmu sendiri, dan berita peringatan ini akan jelas bagimu. Hai orang yang menelan racun, sebentar lagi terlihat jelas reaksi racun tersebut di tubuhmu. Memakan yang haram adalah racun bagi tubuh agamamu. Meninggalkan syukur atas segala nikmat adalah racun bagi agamamu. Sebentar lagi Al-Haq Azza wa Jalla akan menghukummu dengan kefakiran, mengemis pada manusia, dan Allah akan mengangkat rasa belas kasihan dari hati mereka padamu. Engkau juga, hai orang yang meninggalkan pengamalan ilmunya, sebentar lagi dia akan membuatmu lupa dari ilmumu serta mencabut barokahnya dari dalam hatimu. Hai orang-orang bodoh, jika saja kalian mengetahuinya, maka kalian akan mengetahui siksa-siksa hukumannya. Bersikap santunlah kepada Allah dan makhluknya. Kurangilah berbicara sesuatu yang bukan urusan kalian. Seorang soleh berkisah, ketika kulihat seorang pemuda mengemis, aku katakan padanya, jika engkau bekerja, maka engkau akan lebih dicintai. Engkau pun lalu dihukum dengan tidak bisa menjalankan qiyamul lail selama 6 bulan, atau hanya karena bersikap kurang santun dan berkata-kata demikian. Wahai pemuda, urusanmu adalah kesibukan yang seharusnya melupakanmu dari apa saja yang bukan urusanmu. Enyahkanlah nafsu dari dalam hatimu, niscaya engkau akan memperoleh bukti atau khabar bahwa nafsu hanyalah noda kotoran. Setelah kotoran ini enyah, maka akan muncullah kebeningan hati, dan dengan demikian engkau telah berubah. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat ke-13 ayat 11. Hai manusia, simaklah firman ini. Hai orang-orang mukallaf, simaklah. Hai orang-orang baligh dan berakal, simaklah kalam Sang Pencipta Azza wa Jalla dan berita-berita peringatannya. Sesungguhnya Dia adalah sebenar-benar yang berbicara. Bongkarlah sesuatu yang dibencinya dari dalam diri kalian karena Allah Azza wa Jalla. Niscaya Dia akan menganugerahi kalian apa saja yang kalian sukai. Jalan menujunya begitu lebar. Apa yang terjadi dengan kalian, hai manusia? Bangun dan bertekadlah, beramallah dan jangan lalai selama kedua ujung tali masih di genggaman tangan kalian. Mohonlah pertolongan pada Allah atas apa yang bisa kau gunakan
untuk memperbaiki nafsu kalian. Kendarailah nafsu kalian. Jika tidak, maka kalianlah yang akan dikendarainya. Nafsu selalu memerintah berbuat keburukan di dunia serta kebejatan di akhirat. Larilah atau menjauh dari orang-orang yang bisa menyibukkan dirimu hingga melupakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kalian lari terbirit dari binatang-binatang buas. Bertransaksilah dengan Allah, sebab barang siapa bertransaksi dengan Allah akan mendapatkan untung besar. Barang siapa mencintai Allah, dia akan mencintainya. Barang siapa menginginkan Allah, maka dia akan menginginkannya. Barang siapa mendekat pada Allah, maka dia akan mendekat juga padanya. Barang siapa berkenalan dengan Allah, maka dia akan mengenalnya. Dengar dan terimalah penuturanku ini. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang berceramah pada manusia sebagaimana halnya diriku. Aku menginginkan makhluk demi kemaslahatan mereka, bukan demi kepentingan diriku. Jikapun aku menuntut akhirat, aku hanya menuntutnya untuk mereka. Setiap kalimat yang kulontarkan pada kalian tidak kumaksudkan kecuali demi meraih Al-Haq Azza wa Jalla semata. Lagi pula untuk apa dunia dan akhirat serta segala isinya bagiku? Dia mengetahui kejujuran ucapanku ini karena dia maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kemari dan mendekatlah padaku. Aku adalah parameter penimbang, pemilik kurah atau kedinian, dan balai penggemblengan. Hai orang munafik, untuk apa igawan kosongmu itu? Betapa banyak engkau mengatakan aku, namun siapa engkau? Celakalah, engkau memandang selain Allah dalam peran manfaat dan mudarat, dan engkau katakan kami merasa damai dengan selain Allah. Namun engkau juga mengatakan aku merasa intim dengan Allah. Kau sebut dirimu orang yang ridho, dan kau sebut sikap menentang sebagai sabar. Sungguh kutu busuk akan mengagetkanmu dan meniadakanmu. Jangan bicara hingga dagingmu mati rasa, karena terlalu banyak derita dan petaka di dalamnya. Sampai-sampai sayatan gunting-gunting petaka tidak akan terasa sakit lagi baginya. Tubuhmu pun menjadi tanpa daging lagi, dan hatimu juga kosong dari dunia dan akhirat. Maka jadilah dirimu orang yang tiada atau adam dalam ketiadaan nafsu dan kekosongan dunia serta akhirat seisinya. Namun jadilah pula orang yang ada atau wujud dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dia mengadakanmu
dan perbuatannya menggerakkan serta mengokohkanmu selagi engkau berada dalam keghaiban bersamanya. Suatu makom tidak akan kokoh bagimu hingga makom tersebut telah sahih bagimu. Al-Haq Azza wa Jalla tidak menuntut simbolisme dari seorang hamba, melainkan hanya menuntut esensinya, yaitu tauhid dan keikhlasan. Keenyahan cinta dunia dan akhirat dari dalam hatinya dan pengucilan segala sesuatu darinya. Jika hal ini telah sempurna ia jalankan, maka Allah akan mencintainya, mendekatinya, mengangkat derajatnya di atas selainnya. Wahai yang Maha Tunggal, sendirikanlah kami hanya untuk-Mu, bersihkanlah kami dari makhluk, dan tuluskanlah kami hanya untuk-Mu. Buktikanlah kebenaran klaim-klaim pengakuan kami dengan bukti kemurahan dan kasih sayang-Mu. Baguskanlah hati kami dan mudahkanlah urusan kami. Jadikanlah keintiman kami hanya dengan-Mu dan kebuasan kami untuk selain-Mu. Jadikanlah pula angan pikiran kami menjadi satu konsentrasi, yaitu pikiran tentang-Mu dan kedekatan dengan-Mu dunia dan akhirat. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.